Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali dalam Sapaan Pagi edisi Jumat 16 Juni 2023. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia Tuhan terus memimpin setiap kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus, sebelum kita mendengarkan renungan singkat pagi ini, mari kita memohon pertolongan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang baru, hari yang baru yang Tuhan anugerahkan. Dan sebelum kami memulai segala aktivitas kami, tanggung jawab kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami membutuhkan Engkau Tuhan sebagai kekuatan dan penyemangat hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami siap disapa oleh kebenaran akan firman-Mu. Inilah kami yang datang kepadamu. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari 1 Tesalonika pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-13 yang berbunyi demikian. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Ayatnya yang ke-14. Sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus. Karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang kekasih di dalam Kristus. Tema kita pada hari ini adalah jauh di mata, dekat di hati. Ya, setiap hari terkadang kita merasa prihatin dan kadang juga membuat kita marah ketika kita mendengar atau melihat sesama orang percaya yang di beberapa tempat terkadang kita melihatnya mengalami tekanan, intimidasi, bahkan penganiayaan dari orang-orang yang memusuhi orang Kristen. Namun kita juga merasa bersyukur dan bersukacita ketika mendengar dan menyaksikan mereka tetap sabar dan setia. Bahkan ada yang justru makin bersemangat dalam keimanannya. Bapak, Ibu yang kekasih di dalam Kristus, Rasul Paulus punya pengalaman hidup bersama dengan orang-orang yang ada di Tesalonika, khususnya mereka yang telah menerima Kristus saat Paulus memberitakan Injil di sana. Dari awal Paulus sudah tahu bagaimana sebagian dari orang-orang Tesalonika menolak Paulus dan Injil yang ia beritakan. Itulah kemudian sebabnya Paulus tetap mengingat mereka yang sudah percaya kepada Kristus. Di satu pihak, Paulus bersyukur atas pertobatan mereka dan menerima Injil. Tetapi di pihak lain, Paulus juga prihatin dengan mereka karena tekanan, intimidasi, bahkan penganiayaan yang dialami dari sebangsanya sendiri, yakni dari orang-orang Yahudi. Bapak, Ibu yang kekasih di dalam Kristus, Paulus tahu semua yang terjadi. Itulah sebabnya ia ingin berjumpa dengan mereka, namun sangat sulit karena Paulus sedang dalam penjara. Paulus ingin memberikan semangat, keteguhan iman bagi mereka. Kemudian Paulus mengirimkan surat yang isinya adalah ucapan syukur kepada Allah
atas keteguhan iman yang dianugerahkan kepada mereka. Sekaligus Paulus hendak meyakinkan kepada mereka bahwa apa yang terjadi akan tiba waktunya murka Allah dinyatakan bagi mereka. Paulus meyakinkan mereka bahwa sesungguhnya mereka tetap dekat, bahkan ada di dalam hati mereka. Walaupun mereka berjauhan, mereka hendaklah terus membangun hubungan yang baik dengan keluarga dan sesama, saling memberikan kekuatan dalam doa, walaupun mereka berjauhan. Jarak bukan halangan untuk tetap hidup dalam persekutuan di dalam Kristus. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus, kiranya kita semua sebagai orang percaya, ketika siapapun memiliki pergumulan, jarak, tempat memisahkan kita, mari kita bersama terus mendukung dalam doa, agar kehidupan iman Kristiani kita terus dipelihara oleh Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan yang telah menyapa kita pagi hari ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, bahwa kebaikan-Mu terus nyata setiap waktu, seperti pada pagi hari ini. Dan karena itu, biarlah kasih dan kesetiaan-Mu itu boleh terus kami nikmati dalam menjalani hari ini. Tuhan teristimewa sebagai umat kudus-Mu, di mana kami sering saling berjauhan satu dengan yang lain, baik karena kesibukan sehari-hari, juga karena pekerjaan-pekerjaan yang membuat kami harus terpisah dengan keluarga kami atau sebagai saudara-saudara seiman. Tetapi dalam kasih dan cinta-Mu, biarlah kami terus menyatu, sehingga sekalipun kami berjauhan, namun tetap dekat di hati. Terpujilah Engkau dengan firman-Mu yang mengingatkan kami tentang kesatuan hati, kesatuan iman, dan kesatuan dalam doa. Sehingga pergumulan-pergumulan atau tantangan hidup yang kami jalani tidak membuat kami terpisah-pisah, tapi terus saling merindukan dan mendoakan. Tuhan, hamba-Mu yang sudah boleh menyampaikan firman-Mu, kiranya terus Engkau berkati juga, dan bersama keluarganya mereka terus sehati, bahkan bersama kami semua Sinar Jemaat di Depok terus saling mendoakan. Bapa di surga, Engkau sungguh Allah yang baik. Waktu demi waktu kebaikan-Mu terus kami alami, dan khususnya hari ini boleh dialami seorang yang kami kasihi, yaitu Ibu Margareta Petra Diansari, yang boleh bertambah usianya setahun. Kami ucapkan selamat ulang tahun untuk hamba-Mu ini. Kiranya ia terus sehat, kiranya ia terus selamat, dan sekalipun kami berjauhan setiap hari karena kesibukan masing-masing, tapi kami akan selalu dekat di hati dengan hamba-Mu. Lanjutkanlah pemeliharaan kepada kami hari ini, sehingga kami terus kuat menjalaninya. Begitu banyak yang kami harapkan dan rindukan, Tuhan tolong kami. Seperti kerinduan orang-orang tua kami yang lanjut usia, mereka ingin terus kuat. Kekasih-kekasih kami yang sakit baik di rumah maupun di rumah sakit, mereka ingin sembuh. Wujudkanlah kerinduan mereka Tuhan melalui perawatan-perawatan yang diterima. Kerinduan dari kami yang terus bekerja, terus berusaha dalam berbagai bentuknya. Kerinduan anak cucu kami untuk sukses dalam pendidikan. Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati kami.
bahkan semua proses-proses hidup, entah dalam kesibukan keseharian mengurus keluarga, juga dalam keseharian menjalani hari dimanapun kami berada. Tuhan kiranya terus menolong dan melindungi kami. Bahkan semua keluarga kami yang jauh dari kami, Tuhan melindungi mereka selalu. Terpuji Engkau Bapa, bahwa hari ini kiranya kami jalani dengan sebaik-baiknya bersama segenap warga jemaat Depok, bahkan bersama sesama kami umat manusia dimanapun berada. Engkau mengetahui bahwa begitu banyak di antara kami yang hidup dalam kesulitan kehidupan karena ekonomi, karena persoalan masa depan, karena persoalan hukum, dan berbagai persoalan alam lainnya. Tuhan, Engkaulah andalan kami. Pemerintah kami terus kami doakan agar supaya mereka mampu mengangkat tanggung jawab sebagai alat-Mu. Terpuji Engkau Bapa, hari ini biarlah kami jalani dalam kesatuan sebagai saudara-saudara seiman melalui penyerahan diri kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jemaat yang kekasih, kita semua terpisah-pisah karena berbagai kesibukan. Tapi biarlah kita jauh di mata, tapi akan selalu dekat di hati. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat menjalani hari ini. Tuhan menyertai kita semua. Selamat.